Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudari, kita kenal dengan Kardinal Ignatius Suharyo yang di Jakarta. Dia bangga jadi anak ketujuh. Sedang yang diceritakan hari ini adalah 7 laki-laki yang hebat-hebat tidak terpilih. Masih di mana sedang mengembalakan domba. Pasti anak bungsu atau anak 8 ya. Di Monsinyur Suharyo ini bangga sebagai anak ketujuh. Nah, 7 itu suci dan dia rupanya memang memenuhi syarat menjadi Kardinal Keuskupan Agung Jakarta. Mari Bapak Ibu kita mencoba merenungkan hari ini 3 bacaan ini. Prapaskah keempat ini mengajak kita merenungkan tentang yang pertama terang, yang kedua cahaya, yang ketiga kemampuan untuk melihat. Ya, ada terang, ada cahaya, dan kemampuan untuk melihat. Ketiga bacaan menyajikan refleksi yang kaya mengenai hal ini. Tuhan menuntun kita, Tuhan yang menuntun kita ya, untuk memahami siapa Dia, siapa kita sebagai manusia. Tuhan menuntun kita untuk memahami siapa Dia, siapa kita manusia ini, dan bagaimana kita seharusnya hidup di hadapan terangnya. Apa benar kita ini memang hidup dalam terang Tuhan, atau masih tertimbun dengan kegelapan? Hal yang pertama adalah penegasan bahwa Allah sendiri adalah terang dan juga cahaya sejati. Jika mau terang datang pada Tuhan, itu terang sejati. Hanya Dialah yang mampu melihat dengan benar dan juga memahami segala sesuatu secara mendalam. Dialah kebenaran itu sendiri. Hanya Tuhan yang mampu melihat dalam hati manusia. Bacaan pertama menegaskan hal ini dalam kisah pengurapan Daud menjadi raja, pengganti Saul, raja Israel ini. Ketika Samuel melihat anak-anak Isai yang berperawakan tinggi dan tampak kuat, saya tidak laku pasti, karena saya pendek ya. Jadi saya sadar, tidak akan menghadap Samuel, tidak laku. Tinggi, gagah, ganteng aja tidak terima. Tuhan mengingatkannya. Samuel melihat penampilan anak Isai yang 7 itu hebat-hebat, tapi Tuhan mengingatkannya, janganlah terpancing pada paras atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah melihatnya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Kita seringkali tertipu karena pandangan pertama. Tapi saya jatuh cinta pada pandangan pertama. Kenapa cantik sekali orang itu? Pandangan pertama seringkali mengejauhkan kita. Kalau tidak percaya, hari ini pergilah ke mall. Banyak pakaian yang bagus. Pandangan pertama, Anda bisa pindah. Pergi ke sini, putar lagi. Nanti akhirnya setelah beli pulang. Gitu. Pandangan pertama ini mancing manusia. Pesan ini sangat penting bagi kita. Manusia sering menilai berdasarkan penampilan luar. Kita seringkali terkecoh dengan penampilan luar, kedudukan, kekuatan, kecerdasan, atau keberhasilan. Namun Tuhan melihat jauh lebih dalam, yaitu hati manusia. Kita sering melihat sepintas, Allah melihat hati manusia. Di hadapan Allah yang menentukan bukanlah apa yang tampak di luar, melainkan ketulusan hati. Hati ini tulus tidak? Kita menghadap Allah ini. Bapak Ibu tahu ada 2 orang masuk bait Allah, satu menyombongkan diri orang Farisi, satu mengaku dosanya orang pungut cukai. Tapi kali ini Allah melihat hatinya. Hal kedua adalah kabar gembira bahwa terang itu telah hadir di tengah dunia dalam diri Tuhan Yesus. Sudah hadir. Ya, hal yang kedua. Ia datang membawa terang yang membuat manusia dapat melihat. Dia datang ke dunia, membuat manusia bisa melihat. Injil hari ini menggambarkan hal itu melalui kisah seorang buta sejak lahir yang disembuhkan Tuhan Yesus.
Setelah Yesus menyuruhnya membasuh diri di kolam Siloam, orang itu kembali dengan mata yang sudah dapat melihat. Setelah diolesi dengan lumpur itu, mandi di Siloam, dan kemudian kembali sudah melek. Namun mujizat ini tidak hanya berbicara tentang penyembuhan fisik, tidak sekedar dengan fisik. Kisah ini memiliki makna yang jauh lebih dalam, yaitu penyembuhan rohani yang menuntun seseorang kepada iman. Tidak sekedar bisa melek, tapi menuntun kepada iman. Orang yang tadinya buta akhirnya mengakui imannya kepada Yesus. Ketika Yesus berkata kepadanya, "Dia yang sedang berbicara dengan engkau, dialah itu." Orang itu menjawab, "Aku percaya, Tuhan." Lalu ia sujud menyembahnya. Yang sekarang berbicara dengan kamu itu adalah Dia yang menyembuhkan engkau. Sebaliknya, Injil juga menunjukkan sikap orang-orang yang sebenarnya tidak buta secara fisik, seperti kita, anugerah Tuhan dan kita bisa melihat, tetapi menolak untuk percaya. Banyak orang tidak buta tapi menolak untuk percaya. Mereka meragukan mukjizat itu, menginterogasi orang yang disembuhkan dan bahkan orang tuanya, serta akhirnya mengusirnya. Di Bapak Ibu nanti kalau pulang punya Injil, pasti punya, dan pasti masih bersih karena ada di rak buku ya. Baca Injil Yohanes bab 9, 1-1 yang panjang. Nanti dibuka karena saya baca yang singkat. Nanti Bapak Ibu pulang, kok ada ini? Karena memang yang panjang demikian. Di sini kita melihat ironi yang tajam. Orang yang tadinya buta justru akhirnya melihat dan percaya, sementara mereka yang merasa dapat melihat justru jatuh dalam kebutaan batin. Ahli Taurat itu dia tahu kitab suci. Dia tahu bahwa Yesus datang untuk menyembuhkan, untuk membuat mujizat, tapi buta. Walaupun dia melihat, tapi hatinya buta. Kisah ini mengingatkan kita bahwa kebutaan yang paling berbahaya bukanlah kebutaan fisik, melainkan kebutaan hati yang menolak kebenaran. Dia ada kebutaan fisik, jelas disembuhkan, tapi yang paling berbahaya adalah kebutaan batin kita atau hati kita yang tidak mampu melihat kebenaran. Pasal yang kedua, yang kita dengar tadi, merangkum situasi manusia dengan sangat jelas. Paulus mengingatkan bahwa dahulu kita adalah kegelapan, tetapi sekarang kita adalah terang di dalam Tuhan. Paulus sendiri tahu, aku musuhnya Tuhan dulu, mencari orang yang percaya pada Allah. Tapi berkat kebutaannya, waktu dia masuk buta dalam Damsik, buta kemudian dia justru melihat atau mendengar suara. Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Siapa engkau Tuhan? Aku Yesus yang kamu cari. Dalam kebutaan, suara itu terdengar oleh Saulus. Pengalaman ini diungkapkan pada kita. Karena itu kita dipanggil untuk hidup sebagai anak-anak terang, bukan anak kegelapan. Hidup sebagai anak terang berarti tidak ikut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan. Korupsi bangsa kita itu hobi. Tidak orang biasa. Menteri Agama saja korupsi. Udah 3 yang ketahuan. Itu Menteri Agama itu. Mengatur ke tanah suci. Orang mengumpulkan duit sekian apa yang jual tanah, Menteri Agama masih korupsi. Jadi rupanya duit menutupi kebenaran. Paulus bahkan menegaskan bahwa perbuatan-perbuatan itu tidak menghasilkan buah yang baik dan harus disingkirkan. Artinya kehidupan kita dipanggil untuk memancarkan kebaikan, kejujuran, dan kebenaran. Setelah kita terbuka hatinya dengan permandian. Karena Paulus berubah setelah dia dibaptis oleh Ananias dan kemudian dia mewartakan Injil. Namun kita juga menyadari, Bapak yang kasih,
bahwa hidup sebagai anak-anak terang bukanlah sesuatu yang mudah. Tidak mudah. Mungkin kalau saya jadi Menteri Agama juga korupsi, bisa jadi. Duitnya banyak. Mungkin, tapi tidak laku gitu. Tapi bisa jadi. Dunia sering menawarkan godaan untuk berkompromi dengan kegelapan. Kadang kita merasa lemah, jatuh, atau bahkan pesimis menghadapi kekuatan kejahatan yang nampak begitu besar. Bahkan kita seringkali berdoa, Tuhan berdoa tidak ada gunanya ini. Saya sudah berdoa sampai mata melek, merem juga tidak ada gunanya sepertinya. Pada saat seperti itulah kita perlu kembali mengingat dua kebenaran penting dari sabda Tuhan hari ini. Bapak Ibu dua saja supaya kami diingat. Yang pertama, terang itu bukan berasal dari kita. Yang pertama, terang itu bukan berasal dari diri kita, melainkan dari Allah sendiri. Karena Allah sumber terang, maka terang itu bukan dari kita, tapi dari Allah sendiri. Kedua, terang itu telah datang ke dunia dalam diri Tuhan Yesus untuk membuka mata kita dan menyembuhkan kebutaan kita. Terang dari Tuhan, yang pertama. Yang kedua adalah terang itu ada dalam diri Tuhan Yesus. Karena itu, hidup sebagai anak-anak terang tidak boleh hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita tidak kuat, Bapak Ibu kasih. Bapak Ibu mengira pastornya kuat, menghadapi godaan tidak sama. Kalau lihat orang cantik juga tertarik ini, jadi sama godaan masa tetap sama. Godaan ini seringkali menjauhkan kita dari kebenaran. Kita akan mudah lelah atau bahkan jenuh jatuh dalam kesombongan rohani. Kita memang dipanggil menjadi terang, tetapi bukan terang dari diri kita sendiri. Kita adalah terang karena kita hidup di dalam Tuhan. Di sang terang Tuhan, Ia hadir dalam kita untuk menerangi kita. Kesadaran ini mengajak kita untuk selalu mengingat rahmat penyelamatan yang telah kita terima. Kita dahulu berada dalam kegelapan, kata Paulus. Tetapi Tuhan telah membuka mata kita. Dengan rasa syukur itulah kita melangkah setiap hari, berusaha hidup setia sebagai anak-anak terang. Tuhan Gembala kita, Ia pasti menjaga kita. Sumber terang adalah Dia, kalau kita dekat dengan Dia, harusnya kegelapan itu hilang. Mari Bapak Ibu kita mohon pada Allah, semoga kita menjadi anak-anak terang yang bersinar untuk tetangga dan sekitar. Semoga Tuhan memberkati kita.